gitu. Dulu waktu kecil aku diikutin sama mami lomba fashion show. Nggak nyangka kan semua, jadi kayak ke masa lalu. Masa lalu. Jangan lupa streaming lagu aku judul Masa Lalu. Thank you. Oke. Dulu aku pantat aku belum nempel di kursi mobil aja aku udah ngoceh gitu. Hai Sobat Krit, aku Faith Kestabel, lebih dekat dengan aku yuk. Langsung ambil ya. Yang pertama. Dulu nggak apa-apa, Kak. Oke. Kocoknya ya. Kocok deh. Ini yang kehidupan. Lebih baik gagal dalam suatu hal atau nggak nyoba sama sekali hal tersebut. Kalau buat aku, lebih baik gagal. Karena kalau misalkan nggak nyoba ntar nyesel juga, jadi mending nyoba. Tapi ada possibility untuk berhasil atau gagal gitu. Jadi yang penting udah nyoba gitu. Tapi ada nggak sih kegagalan yang paling diingat sama Kak Faith? Apa ya? Aku inget dulu waktu kecil, tapi kayak kegagalan itu kayak nggak berarti apa-apa buat aku, cuma lucu aja gitu. Dulu waktu kecil aku diikutin sama mami lomba fashion show. Nggak nyangka kan semua, jadi kayak aku juga pas itu kayak males sebenarnya karena aku ngerasa aku nggak berbakat di situ. Jadi waktu itu ikut, udah dandan segala macem, terus aku jalan di catwalknya gitu, di runway-nya gitu, terus kayak nggak menang juga ya nggak apa-apa, gagal ya udahlah, emang nggak suka juga kan pas itu. Tapi kayak kalau misalkan sekarang disuruh runway lagi catwalk boleh sih, tapi aku nggak bisa caranya. Yang penting jalan aja gitu. Iya. Oke. Tapi kalau dari musik sendiri atau bidang tarik suara ada nggak kegagalan yang pernah? Pernah waktu aku ikut FLS 2N pas itu. Jadi pas itu tuh karena di karantina, terus pas itu waktu aku datang tuh panggungnya belum jadi, dan pas itu aku lagi alergi debu. Aku pas itu punya alergi debu, dan karena panggungnya belum jadi masih dibangun, terus aku kena debunya segala macem, jadi kondisi aku tuh nggak prima. Jadi waktu aku nyanyi tuh aku voice crack gitu, dan itu cukup membuat aku sangat trauma waktu itu, sampai pas itu tuh aku hampir nggak mau nyanyi lagi. Tapi akhirnya kayak udah memulih traumanya, udah membiasakan diri untuk nyanyi lagi. Akhirnya ikut ajang The Voice Kids gitu. Dari trauma itu tadi ya maksudnya? Iya. Okay. Yes. Next ya. Ke masa lalu. Masa lalu. Jangan lupa streaming lagu aku judul Masa Lalu. Thank you. Oke. Pertanyaannya, ceritain satu hari yang gak akan pernah kamu lupain sepanjang hidup. Apa ya? Mungkin waktu menang The Voice Kids kali ya, aku kan dapet juara 2 pas itu. Nggak terlupakan kenapa? Karena itu adalah ajang nyanyi pertama yang bener-bener yang gede gitu untuk aku. Aku pertama kali masuk TV, terus kayak pertama kali ketemu sama teman-teman yang udah jauh lebih berpengalaman daripada aku, dan untuk aku bisa juara 2 itu tuh menurut aku suatu mujizat banget gitu untuk aku. Jadi itu pastinya nggak akan terlupakan buat aku. Tapi kamu sebelumnya menyangka nggak sih? Enggak, aku tuh nggak pede banget waktu itu, karena aku ngeliat teman-teman aku udah pada pernah ikut Idol Junior, udah pernah ikut Idola Cilik segala macem, mereka tuh pengalamannya jauh lebih banyak gitu. Dan aku ke situ datang dengan kayak ya masih pelangap-longo, terus juga nggak tahu teknik, aku bukan penyanyi festival. Aku baru ikut lomba nyanyi tuh pas itu 2 kali sebelum The Voice Kids, sampai akhirnya aku ikut ajang itu tuh aku bener-bener gak nyangka bisa dapat juara 2, dan ya sangat grateful deh pokoknya. Oke, tapi kan pasti ada perubahan nih setelah menang. Apa perubahan yang paling membuat kamu ini bukan fake atau apapun itu perubahannya? Ada nggak? Dulu karena aku anaknya minderan, jadi mungkin sekarang aku udah lebih belajar untuk lebih comfortable gitu sama diri aku sendiri. Dan dulu tuh aku emang nggak pede karena suka lebih mentingin kata-kata orang lain dulu, apalagi ngeliat teman-teman yang lain suaranya lebih bagus, terus langsung kepikiran, terus langsung minder gitu. Jadi menurut aku yang berubah sekarang adalah aku udah lebih, mungkin bisa dibilang lebih cukup dewasa dalam menghadapi hal-hal yang mungkin bisa mengintimidate aku gitu. Next ya. Next adalah tentang diri sendiri. Siapa orang pertama yang kamu cari kalau kamu lagi ada masalah? Orang tua. Orang tua pastinya, karena
apa ya, mereka yang selalu dengerin cerita aku dari dulu, dan emang dari zaman-zaman sekolah, dari kecil juga aku selalu apa ya, kalau misalkan ada apa-apa pulang sekolah dijemput di mobil tuh aku udah langsung nyerocos cerita gitu. Bahkan dulu mami bilang kayak, dulu aku pantat aku belum nempel di kursi mobil aja aku udah ngoceh gitu. Jadi segitunya gitu. Dan sampai sekarang juga apa-apa aku ceritanya ke orang tua gitu. Jadi ya karena emang udah tempat ternyaman aja untuk cerita gitu sih. Itu dia Sobat Great, lebih dekat dengan aku. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.